Romo Yai saya itu punya metode 40 hari sama seperti saya, tapi berbentuk nandoman. Guru-guru berbentuk nandoman, sulit. Apa itu menembus pasaran sulit. Nyampe beliau, aku mimpi ketemu sama beliau. Beliau sudah mencucuk. Lalu beliau bilang gini, boyo nanti itu di Gogoro, nak gue mulakan bayimu ngono. Masya Allah. Terus aku menengahkan, tidak tapi ngerti mau. Ini bukan masalah salah baca ya, tapi mungkin salah bercerita. Sepertinya kurang elok lah kita menceritakan kiai kita kok begitu gitu ya. Sebetulnya kalau karya berupa nazom dengan yang bukan nazom atau yang bukan syair ya jelas lebih keren yang syair, Pak. Makanya banyak ulama itu punya syair ya. Bahkan yang mengarang alfiyah dalam ilmu nahu itu bukan hanya Ibnu Malik, Asyuyuti juga punya alfiyahnya Asyuyuti, Al-Faridah kalau tidak salah. Ibnu Mu'ti juga punya kitab alfiyah. Bahkan bukan hanya dalam ilmu nahu, dalam ilmu sorof juga ada. Dalam ilmu hadis ada alfiyahnya Al-Iraqi, alfiyah Asyuyuti fil hadis. Dalam balaghah, bahkan dalam fikih. Semuanya berlomba-lomba, Pak. Bahkan usul fikih Al-Waraqat ada nadhomnya, Natnul Waraqat. Karena kalau membuat nadhom itu kecerdasannya lebih tinggi daripada membuat tulisan. Sama dengan kita bicara biasa dengan kita membuat lagu. Menyampaikan pesan yang sama lewat lagu lebih rumit. Cuma karena ini dibandingkannya dari sudut pandang laku di pasaran. Oh berarti dijual bukan kualitas. Jadi nggak sedang membandingkan lebih baik ini ya. Tapi mungkin merasa lebih laku ya karena mungkin memang lebih sesuai dengan pasar. Tetapi janganlah kita bercerita tentang guru kita dalam hati nggak mau moh gitu, nggak boleh begitu ya. Nah ini ada daripada kita bicara kiai itu urusan dia ya. Kita ini ada cerita menarik ketika Ibnu Malik juga pernah terdokumentasikan di dalam bait alfiyahnya itu satu separuh bagian dari bait. Kalau bait kan dua sisi itu, sisi awal, sisi satra awal, satra sani ya. Bagian pertama, bagian kedua misalnya. Itu ketika ada Fa'iqatan Alfiyah Tabni Mu'ti itu mengandung cerita yang menarik yang tentang apa bahasanya ya, mungkin merasa lebih unggul dari gurunya ya. Nah biar sinkron saya bacakan dua bait di mana ini ada pemisahnya ya, tapi saya ambil yang singkat-singkat saja ya. Wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah ya. Dan aku memohon pertolongan kepada Allah di dalam alfiyah ini. Mestinya nggak pakai fi kalau di sarahnya begitu ya. Mestinya pakai ala atau fi itu bimana ala, karena kalau ista'ana a'ana ya wa ma yatasarrafu minhu, ista'ana a'ana itu biasanya memakai ala. Makanya kita dengar firman Allah wallahul musta'anu ala ma tasifun, atau misalnya kita ucapkan sendiri Allahul musta'anu ala ma yusibuna. Allah itu adalah tempat meminta tolong atas apa-apa yang menimpa kita. Nah, jadi objek permintaan tolongnya itu maf'ul sani dari ista'anah, dari a'ana itu takdiyahnya huruf jernya pakai ala. Di Al-Quran begitu. Bahkan innama ya hanya ala. Tapi Ibnu Malik menggunakan fi itu bermakna ala begitu ya. Jadi mestinya secara makna itu ala alfiyah ya. Jadi Imam Malik ketika menulis Imam Ibnu Malik ya ketika menulis kitab ini memohon pertolongan kepada Allah. Maqasidun nahwi, nah, itu mubtada ya, di mana bagian-bagian penting dalam nahu ya. Maqasid dalam nahu itu jullu muhimmatihi ya, atau mu'dhamuhu ya, hal-hal yang paling urgen dalam ilmu nahu itu biha dengan alfiyah mahwiyatun ay majmu'atun terkumpul. Artinya 1000 bait ini sudah mencakup seluruh hal yang penting dalam masalah nahu begitu ya. Nah, jumlah dari maqasid mubtada khabar itu menjadi naat dari alfiyah. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan karena nyambung nanti ke bawah. Wa taqtadi ridwan biwairi suhti, dan alfiyah ini menuntut pembacanya itu untuk ridho yang tuntas, biwairi suhtin yang tidak bercampur dengan kemarahan.
Kenapa? Karena kalau kamu ridho dengan sesuatu, kamu akan senang mempelajarinya, kamu akan rindu untuk membacanya. Maka kalau kamu mau belajar alfiyah, kamu harus dituntut untuk ridho, tidak benci alias suka kepada alfiyah itu. Faikotan. Nah, itu kalau dibaca faikotan berarti dia menjadi hal dari taktadi. Ya. Jadi alfiyahnya itu taktadi faikotan. Faikotan itu artinya mengungguli, ya. Fakoh ya fuku faukon faikun, fawikun faikun isim fa'il. Karena alfiyah faikotun. Nah, kalau dibaca faikotan berarti menjadi hal, ya. Jadi alfiyah ini dalam keadaan mengungguli alfiyahnya Ibni Mu'ti. Nah, alfiyah Tabni Mu'ti berarti maf'ul bihnya, maf'ul bih dari faikoh, ya. Bisa dibaca juga dengan kasroh faikotin, berarti menjadi naat dari alfiyah, ya. Fi alfiyah di atas itu, ya. Jadi alfiyah itu adalah man'ud, sifatnya atau naatnya faikotin, dan itu berarti ada naat mufrad, ya, naat yang satu kata jatuh setelah sebelumnya ada naat berupa jumlah. Makanya saya tulis lengkap karena di situ ada maqasidun nahwi, itu kan jumlah, dia menjadi naat dari alfiyah. Tapi setelah naat jumlah ada naat mufrad, walaupun biasanya mufrad dulu baru jumlah, begitu. Jadi misalnya kita mau membuat naat dari jumlah, biasanya sebelumnya ada naat mufrad, tapi di Al-Qur'an juga ada yang mufradnya itu yang naatnya itu jumlah dulu baru mufrad. Kitabun anzalnahu mubarakun. Anzalnahu itu kan menjadi naat dari kita, kitabun. Kemudian mubarakun menjadi naat juga. Apa bedanya anzalnahu dengan mubarakun? Anzalnahu jumlah, mubarakun mufrad. Jadi ini ikut di Al-Quran, begitu, ya. Jumlah dulu yaitu maqasidun nahwi biha ma'wiyah, kemudian baru faikotun, ya. Faikotin berarti dibaca jer karena ala alfi atau fi alfiyah, alfiyatin kan. Atau bisa juga dibaca rofa, berarti menjadi khobar dari mubtada mahdhuf wahiyah, begitu, ya. Dan alfiyah itu faikotun adalah mengungguli. Nah, itu pengantar saja, ya. Karena ini kan bicara nahu, ya. Jadi mesti membedah per kalimat itu menarik, ya. Kemudian perhatikan, ya, di bawah teks yang box merah itu, di bawah warna merah itu kan ada tulisan summa tarodoh. Nah, itu bercerita tentang bagaimana Ibnu Mu'ti itu menolak, ya, atau itirad, tidak terima lah. Summa tarodoh, makanya ceritanya saya skip langsung kepada poinnya. Sebelumnya itu menceritakan biografi beliau. Summa tarodoh. Ya, ketika Ibnu Malik merilis bait bahwa alfiyahnya lebih hebat dari punya Ibnu Mu'ti, ya, faikotan alfiyah Tabni Mu'ti, maka Ibnu Mu'tinya itu enggak terima, ya, atau menolak. Tetapi ini mungkin maksudnya itu adalah dalam mimpinya Imam Ibnu Malik, ya. Nanti kita baca di bawahnya. Saya terjemahkan dulu. Summa tarodo, kemudian menolak, ya, atau berpaling atau tidak terima. Dakwah itu bukan dakwah, ya, ada ainnya. Dakwah Ibni Malikin atau dakwah Ibni Malikin. Ibnu Mu'ti itu menolak klaimnya Ibnu Malik yang merasa lebih hebat, begitu, ya. Bi annahu, bahwasanya klaim itu la dalila alaiha, atau bi annahu berarti dhamir sa'an, ya. Bahwasanya sesungguhnya la dalila alaiha, tidak ada dalil atas klaim itu, ya. Karena kalau bi'annahu sesungguhnya dakwah, mestinya bi'annaha, ya. Berarti dhamir sa'an itu. Karena sesungguhnya, gitu, ya. Apanya itu? La dalila alaiha. Klaimnya Imam Malik itu tidak punya dalil. La dalilah, tidak ada dalil alaiha atas klaim itu. Dakwah itu memang pakai ha biasanya. Dianggapnya muannas, ya. Kemudian wa kullu fa'ilin maf'ulun bihi. Ini menarik, ya. Dan setiap fa'il adalah maf'ul bih. Nah, begitu kalau kita terjemahkan. Tapi maksudnya bukan bicara nahu ini, Pak. Tapi bicara hukum karma. Setiap orang yang melakukan sesuatu, ya, di sini tidak disebut apanya, ya. Maf'ul bihnya yang dibuang, ya. Pokoknya kalau sudah umum, ya mesti nggak disebutkan. Wa kullu fa'ilin, dan setiap orang yang melakukan sesuatu, maf'ulun, dia akan diperlakukan bihi dengan apa itu tersebut. Dengan hal yang dia lakukan, ya, dengan kullu itu. Maksudnya apa? Orang berbuat baik akan orang berbuat baik juga padanya. Jadi satu sisi kita menjadi pelaku kebaikan, maka di suatu ketika kita akan menjadi objek dari kebaikan itu. Begitu juga kita melakukan keburukan, kita fa'il kepada keburukan, maka kita akan menjadi maf'ul
dengan keburukan itu. Kamu mencuri, nanti kamu akan dicuri. Kamu menghina, nanti kamu juga akan dihina. Nah, ini falsafah kita ya. Kullu fa'ilin maf'ulun bihi. Falsafahnya orang Nahwu ya. Hukum karma lah begitu ya. Kemudian dan terbukti ya. Faqad qala As-Suyuti, maka sungguh telah berkata As-Suyuti ya. Imam As-Suyuti ya. Fi Faridati, di dalam kitabnya Al-Farida. Al-Farida itu berarti kitab As-Suyuti yang menulis 1000 bait alfiyah juga, 1000 dadom dalam nahwu. Alfiyah As-Suyuti dalam ilmu nahwu ya. As-Suyuti menulis dalam kitabnya ya, Al-Farida, mislah, sama dengan atau serupa dengan maqalati Ibni Malikin. Baitnya Ibnu Malik ini atau baitnya Ibni Malik ya, yaitu Fa'iqatan Alfiyat Ibni Mu'ti. Wa dzakara ya, kemudian menyebut As-Suyuti itu ya, fi ayyi syai'in, di dalam masalah apa atau di dalam bagian apa, faqah, mengungguli alfiyahnya beliau itu kepada alfiyahnya Ibnu Malik. Wa nasuhu, dan nasnya atau teksnya adalah, saya baca satu bait aja. Fa'iqatan alfiyat Ibni Maliki li kauniha wadihatal masaliki. Nah, jadi Imam Malik sebagai fa'il dari merasa lebih hebat dari gurunya dengan ucapan fa'iqatan alfiyat Ibni Mu'ti. Alfiyahnya Ibnu Malik lebih baik daripada alfiyah yang sebelumnya. Kemudian Ibnu Malik menjadi maf'ul bih dari itu. Karena belakangan hari muncul As-Suyuti yang juga memuji karya sendirinya lebih unggul dari karyanya Ibnu Malik. Itu maksudnya ya. Jadi menarik kan kalau kita menjelaskan begitu. Jadi kullu fa'ilin maf'ulun bihi, kasusnya adalah Ibnu Malik memuji karyanya lebih unggul dari pendahulunya. Kemudian beberapa waktu setelah itu, ya ratusan tahun lah ya, muncul orang yang memuji karyanya lebih unggul dari karya Ibnu Malik, di mana sebelumnya Ibnu Malik mengunggulkan karyanya daripada karya sebelumnya. Nah, jadi Ibnu Malik sebagai fa'il dari mengucapkan fa'iqatan, begitulah kira-kira, dan Ibnu Mu'tinya sebagai maf'ul bih ya. Maka muncul kemudian As-Suyuti sebagai fa'il dan Ibnu Malik sebagai maf'ul bihnya. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian perhatikan ini mulai masuk kepada ceritanya. Waqad yuqalu, dan terkadang dikatakan ya. Jadi karena ini cerita kurang enak, nggak disebut siapa yang menceritakan ya. Jadi begitulah adabnya para ulama ya, etikanya begitu. Ini kan cerita mau disampaikan pesannya saja, jadi ya sudahlah, tidak perlu kita cari tahu siapa yang bilang. Waqad yuqalu, dan sungguh dikatakan ya. Kadang-kadang kan begitu ya. Walaupun mungkin ini belum masuk kepada ceritanya ya, ceritanya Yurwa nanti. Tetapi ini kan narasi komparatif, membanding-bandingkan karya ulama, maka dipakainya sigot mabni maf'ul gitu ya. Ya anggaplah tidak tahu siapa yang bilang begitu ya. Apa itu yang dikatakan? Inna hadhihi da'wa, sesungguhnya klaim ini. Klaim apa maksudnya? Fauqiyatu alfiyat Ibni Malikin alfiyat Ibni Mu'ti. Nah, begitu kalau kita bahasakan lain. Keunggulan alfiyahnya Ibnu Malik atas alfiyahnya Ibnu Mu'ti ya. Dakwah itu la tahtaju, tidak perlu dakwah itu atau tidak membutuhkan klaim itu lidalilin, kepada bukti. Jadi kadang bahasa la yahtaju ila dalil itu maksudnya ini sudah semua orang tahu, tidak perlu bukti gitu ya. Artinya kamu Maman anaknya Mukidi udah nggak usah bukti Pak, orang udah tahu semua gitu kira-kira ya. Sudah mafhum bidoruri ya. Kemudian fa innaman, maka sesungguhnya orang nadhara yang melihat memperhatikan atau mempertimbangkan ila alfiyat Ibni Mu'ti, kepada alfiyahnya Ibnu Mu'ti, wa alfiyat Ibni Malikin, dan juga kepada alfiyahnya Ibni Malik ya, melihat dan membandingkan lah ya. Alimah, maka dia akan tahu atau mestinya dia tahu, annaha, sesungguhnya alfiyahnya Ibnu Malik faqat pakai tak ya, faqat sungguh mengungguli alfiyahnya Ibnu Malik itu kepada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Wa yurwa, ini sama kan, dan diceritakan. Perhatikan ya, ini ceritanya menarik ya. Wa yurwa, dan diceritakan annabna Malikin, bahwasanya Ibnu Malik
Zada, menambahkan ya. Artinya setelah bait fa'iqatan alfiyatab nimuti ini menambahkan bait lagi. Yaitu bagian pertamanya apa itu? Fa'iqatan minha bi alfi baitin. Ya, jadi fa'iqatan kan sudah dijelaskan bahwa Ibnu Malik ini lebih unggul alfiyahnya daripada Ibnu Mu'ti. Masih ditafsir lagi. Keunggulannya di mana? Fa'iqatan minha, lebih unggul dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti bi alfi baitin, lebih unggul 1000 bait. Ya, kalau di redaksi lain tuh fa'iqatan nahwi alfi baiti gitu ya. Lebih unggul sekitar 1000 bait. Ini kan kita bingung. Ini kan sama-sama 1000, Pak. Baitnya Ibnu Mu'ti ya 1000, namanya alfiyah. Baitnya Imam Malik juga 1000. Kok bisa lebih unggul 1000? Maksudnya adalah 1:2 gitu ya. Artinya punya Imam Malik ini ya, kalau dibandingkan dengan punya Ibnu Mu'ti itu seperti 2000 banding 1000. Artinya 1000 bait ini lebih unggul 1000 bait lagi daripada alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Berarti misalnya ada 10.000 hal yang akan dijelaskan ya. Ibnu Mu'ti bisa meringkes itu karena ini Pak, ulama dulu itu merasa semakin hebat kalau karyanya ringkes. Ya, makanya kamu tahu adigiumnya Jam'ul Jawami itu bagaimana Tajuddin As-Subki itu membuat kitab Jam'ul Jawami yang seperti bersesumbar. Nggak ada lagi orang yang bisa membuat narasi yang lebih ringkes dari yang punya saya ini, tapi kandungannya terkandung semua di situ. Jadi kalau Rasulullah itu kan punya sifat jawami'ul kalim kalau tidak salah ya. Ucapannya sedikit tapi maknanya luas. Itu Pak, kebanggaan ulama begitu. Cari bahasa-bahasa yang simple tapi luas maknanya. Ada orang kalau dalam balaghah itu ada namanya itnab, ada namanya musawi, ada namanya ijaz ya. Itnab itu lil baghi, untuk orang yang tidak cerdas sehingga bertele-tele ya kayak saya ya. Kalau ijaz lidzaki, untuk orang cerdas. Jadi ulama dulu itu kalau nulis itu seringkes mungkin ya. Maka dengan 1000 bait ini kalau misalnya dibandingkan dengan kepadatan begitu ya, kepadatan karya, maka mestinya kalau punya Ibnu Mu'ti itu mestinya 2000 ya. Jadi berarti punya Ibnu Mu'ti itu dianggap separuh dari punya Ibnu Malik. Kira-kira begitu. Jadi 1000 baitnya Ibnu Mu'ti itu hanya menjelaskan 5000 poin lah bahasanya. Sementara punya Ibnu Malik ini 1000 bait menjelaskan 10.000 poin. Berarti lebih unggul 1000 bait lagi daripada punya Ibnu Mu'ti. Kira-kira begitu ya. Artinya bisa mengekstrak atau mengkonvert ya. Mengkonvert, bisa memadatkan 2 kali lipat lah, kira-kira begitu ya. Jadi saya tulis bait 1000 ini kalau dibandingkan dengan kamu itu sudah setara dengan 2000 ya. Jadi cara kamu meringkes pemahaman menjadi 1000 bait itu, kalau ke saya itu 500 bisa. Maka ketika punya saya ini sudah 1000, mestinya kamu 2000 karena 1:2. Pemahaman saya sih begitu ya. Mungkin kamu punya pemahaman yang lain ya. Kita lanjutkan. Kemudian summa waqafah. Kemudian Imam Malik itu berhenti ya. Berhentinya itu maksudnya nggak nulis lagi, hilang, ngeblank ya, kira-kira begitu ya. Walam, perhatikan ya, dan tidak. Nanti kita lanjutkan ke bawahnya. Yastati, mampu ya. Jadi kalau kita ulang, summa waqafah. Kemudian Ibnu Malik itu terhenti atau berhenti, walam yastati, dan tidak mampu ya. Az-ziyadata, untuk menambahkan ya, atau kepada menambahkan. Jadi ngeblank ya. Ala hadza syi'ri, kepada syair itu. Jadi setelah fa'iqatan alfiyatab nimuti baru dapat setengah ya. Fa'iqatan minha bi alfi baitin, setelah itu diam. Hilang ya. Ayyaman, beberapa hari ya. Jadi setelah separuh syair di bawahnya itu ya, ternyata hilang ya, ngeblank ya, beberapa hari. Faro'a, maka beliau melihat syahson, seseorang fi manamihi, di dalam tidurnya. Ibnu Malik melihat seseorang di dalam tidurnya alias bermimpi. Faqalah, maka berkata syahsun, seseorang itu, sami'tu, aku dengar, annaka, bahwasanya kamu ya, itu yang didengar ya jumlahnya ya, tado'u alfiyatan, menulis, siapa itu kamu, alfiyatan, kepada 1000 bait ya, begitu menerjemahkannya.
Fin nahwi, di dalam nahwu. Qala Ibnu Malikin, maka Ibnu Malik berkata, na'am, benar. Faqala, maka berkata seseorang itu, ila aina wasolta, sampai mana kamu sudah sampai, kemana sampainya, atau sampai di mana, gitu kalau bahasa kita ya. Faqala, maka Ibnu Malik menjawab, ila fa'iqatan minha bi alfi baitin, sampai kepada sepotong bait, yaitu fa'iqatan minha bi alfi baitin, lebih unggul 2 kali lipat ya, kalau karena 1000 berarti lebih unggul 1000 bait daripada punya Ibnu Mu'ti. Faqala, maka berkata orang itu ya, yang dijumpai Ibnu Malik dalam mimpinya itu, mana'akah, apa mana'ah, yang mencegah ya sesuatu itu, atau huwa atau ma itu kah kepadamu, fi itmami hadzal baiti, di dalam menyempurnakan bait ini. Jadi kenapa baitnya baru separuh? Apa yang membuat kamu terhenti? Apa yang menghalangimu untuk melanjutkan bait itu? Faqala lahu, maka menjawablah Ibnu Malik lahu kepada seseorang itu. Apa yang dijawabkan? Ajaztu, aku tidak mampu ya. Aku lemah ya. Mundu ayyamin, sejak beberapa hari. Artinya jadi hilang. Jadi ulama itu Pak sebelum nulis itu sudah ada di kepalanya itu ya. Tinggal dituang gitu ya. Bukan kayak kita nyari-nyari. Dia sudah hafal semua itu, tinggal dituang. Tapi baru sampai setengah bait itu ya, setelah sebelumnya itu kok ngeblank gitu ya. Nggak bisa melanjutkan ya. Faqala, maka berkata orang itu lahu kepada Ibnu Malik, aturidu, apakah kamu ingin itmamahu, untuk menyempurnakan bait itu? Nah, kira-kira begitu ya. Qala, maka menjawab Ibnu Malik itu lahu kepadanya, kepada orang tersebut, na'am, iya, aku ingin, begitu. Faqala, maka berkata lagi yang ditemui Imam Malik itu dalam mimpinya lahu kepada Ibnu Malik, wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Ini saling bully. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Ya. Jadi kalau kamu mau diteruskan, maka ini terusannya gitu ya. Jadi punya Ibnu Malik kan apa itu? Fa'iqatan minha bi alfi baiti. Lanjutannya, wal hayyu qad yaghlibu alfa maiti. Bukan maiti dia, maiti. Bacanya begitu ya. Jadi kalau diterjemahkan, wal hayyu, orang yang masih hidup, qad yaghlibu, ya bisa mengalahkan alfa maiti. 1000 orang mati Pak. 1 orang hidup lawan 1000 orang mati. 1000 itu maksudnya tidak terbatas Pak. Ya kalah semua. Ini namanya udah gak bisa ngelawan. Kamu ngelawan orang yang sudah tidak bisa ngelawan, kok merasa menang. Itu persoalannya gitu loh. Jadi diajari sama si bapak-bapak ini, atau yang orang tua ditemui itu, kalau kamu mau dilanjutkan baitnya, maka ini bait kelanjutannya ya. Wal hayyu qad yaghlibu alfa maitin. Orang hidup 1 ya sangat, karena qad walaupun masuk kepada fi'il mudhari itu bisa ditahqiq juga, sungguh akan mengalahkan 1000 orang mati. Bukan hanya 1000 Pak, semua orang mati kalah sama yang hidup kalau dalam masalah nulis kitab dan sebagainya ya. Itu kan rasional. Itu kan teguran halus. Kok bisa kamu merasa lebih hebat dari yang sudah meninggal ya? Namanya masih hidup, kamu yang sudah meninggal nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kira-kira begitu ya. Kemudian faqala lahu, maka Imam Malik, Ibnu Malik itu berkata lahu kepada bapak itu, la'allaka anta Ibnu Mu'ti, sepertinya atau kayaknya ya, kalau la'alla itu semoga sebetulnya. Ya semoga Anda ini adalah Ibnu Mu'ti. Ya. Artinya sepertinya Anda ini adalah Ibnu Mu'ti. Qala lahu, maka berkata orang itu lahu kepada Ibnu Malik, na'am. Ya. Memang ternyata yang dijumpai itu adalah Ibnu Mu'ti. Fastahya, maka malulah. Siapa Ibnu Malik itu? Minhu, dari Ibnu Mu'ti. Istahya itu malu ya. Jadi
karena disindir gitu, apa dibully lah sebetulnya, atau diajarkan gitu ya. Kamu kenapa tidak bisa dilanjutkan baiknya? Setak ya Syekh, mati di sini, habis, nggak bisa lanjut. Apa kamu mau saya lanjutkan? Oke, ya sudah, ini kelanjutannya. Wal hayyu qad yaghlibu alfamaitin. Kemudian falamma asbahah, maka setelah memasuki waktu subuh ya. Jangan diartikan memasuki waktu pagi ya. Ini pun kayaknya masa nggak tahajud ulama ya. Ya pokoknya sudah mau bangun lah begitu, hati-hati maknanya. Falamma asbahah, maka ketika sudah memasuki waktu pagi ya. Bukan baru bangun berarti ya, bangunnya malam ya. Ini tidurnya mungkin setelah itu tahajud ya. Karena apa? Karena di sini masuk pagi itu mulai nulisnya. Ketika memasuki waktu pagi, askotoh, maka menganulir atau menjatuhkan atau menghapus Ibnu Malik itu dzalika syatroh, kepada separuh baitnya ya. Jadi faikotan minha bi alfi baitin itu dihapus ya. Begitu ulama ya. Waqalah, lalu kemudian menulis atau berkata ya sama aja. Menulis ya, mengucapkan lalu menulis ya. Wahwa bisabkin dan seterusnya. Maksudnya adalah bait terakhir itu wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Wahwa, dan Imam Ibnu Mu'ti itu bisabkin itu banyak sababiyah ya. Ai bisaba bisabkihi, karena telah mendahului Imam Malik, Ibnu Malik ya. Haizun adalah berhak ya, kalau kita bahasa Indonesia itu mendapatkan ya, atau terkumpul ya, atau mengumpulkan atau memperoleh tafdilan, kepada keutamaan, alayya, atasku ya. Artinya ya dia mengambil semua keutamaan atasku, artinya dia lebih utama. Mustaujibun, dan juga berhak mendapatkan sana'i, pujianku, al-jamila, yang indah. Sana'i itu jadi maf'ul bih dari mustaujibun ya. Al-jamila jadi naatnya. Tafdilah jadi maf'ul bih dari haizun. Haizun at-tafdilah, kan begitu ya. Haizun itu mengumpulkan atau memperoleh atau mendapatkan lah ya. Kemudian perhatikan di sini wal insofu, dan insof itu netral ya, tawassut ya. Dan pandangan yang netral atau yang insof, anna nadma ibni malikin, atau anna nadma ibni malikin, bahwasanya nazomnya Ibnu Malik ajma'u, lebih ya tadi itu ya. Jadi lebih, apa bahasanya? Ajma itu lebih mengumpulkan. Artinya walaupun 1000 bait itu kalau dikonversi dengan gaya nazomnya Ibnu Mu'ti itu mestinya 2000 bait. Kira-kira begitu ya. Jadi mengkonvertnya itu lebih padat lah gitu ya. Wa au'ab, dan juga lebih meliput ya. Kemudian wa nadmah ay wa anna nadmah Ibnu Mu'ti, adapun nazomnya Ibnu Mu'ti asasun wa a'dzab, adalah sebagai pondasinya atau sebagai yang diikuti kutuahnya. Wa a'dzabu itu lebih indah ya, dari kata azubah, lebih manis ya, atau lebih bagus, lebih indah lah ya. Kalau bukan azab ya, azab itu kan mencegah atau menyiksa, azab kan. Kalau azubah itu azibun atau azbun ya, itu artinya adalah khulwun ya, manis, lebih indah lah ya, syairnya lebih indah lah, kira-kira begitu ya. Kemudian sebagai closingnya, bagaimana ulama menjelaskan tentang wahwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Perhatikan wahwa bisabkin haizun tafdila. Nah, itu saya baca ya, lamma dzukiro atau zakaroh, bebas lah ya. Setelah atau ketika disebutkan atau ketika telah menyebutkan Ibnu Malik itu anna alfiyatahu, bahwasanya alfiyahnya dia fa'iqotun, mengungguli alfiyata Ibnu Mu'ti, kepada alfiyahnya Ibnu Mu'ti ya. Yang mengungguli itu ada domirnya lagi ya, fa'iqotun hiyah ya. Farubbama, maka barangkali yatawahhamu, menerka-nerka ya, atau berprasangka, al-mutawahhimu, orang-orang yang berprasangka, an-nadhibah, bahwasanya yang membuat nazom atau Ibnu Malik maksudnya di sini, faqoh, mengungguli Ibnu Malik itu kepada Ibnu Mu'ti aidon juga. Nah ya,
Karena faikotan alfiatab nimuti itu masih ada, jangan-jangan ada orang yang berpikir bahwasanya Ibnu Malik juga memang lebih unggul daripada Ibnu Mu'ti. Karena kalau secara baitnya tadi sudah dibahas, memang kalau netral pun ya memang kelihatan lebih unggul punya Ibnu Malik, kan begitu ya. Ma'anna lisabiki ya, bersamaan dengan bahwasanya lisabiki adalah dimiliki oleh orang yang mendahului fatlan, keutamaan, atau yang dahulu itu lebih unggul, alallahiki daripada atau atas orang yang mengikuti atau yang belakangan. Urfan secara tradisi atau secara kebiasaan, wa syar'an dan juga secara syariat. Min jihati dari satu sudut pandang atau dari sisi, annahu bahwasanya allahik atau orang yang belakangan itu, muqtadin adalah mengikuti atau orang yang mengikuti bimana rotin kepada cahaya atau kepada menara ya. Menara di sini seperti mercusuar ya, tempatnya api ya. Artinya karena yang belakang itu mesti dia ikut yang depannya gitu. Ikut yang apa? Yang membawa cahaya lebih dulu itu begitu ya. Fahuma maka keduanya as-sabiq wal lahik ya. Orang yang lebih dulu dan orang yang belakangan, kal imami adalah seperti imam, wal ma'mumi dan makmum. Jadi muqtadin itu berarti isim fa'il kan. Muqtadi orang yang ikut ya. Berarti itu yang belakangan ya. Muqtadin bimana rotin, dia mengikuti cahaya atau mengikuti sinar lah ya. Kemudian wa fil hadisi, dan di dalam hadis Rasulullah SAW ada ucapan abaukum khairun min abnaikum ila yaumil qiyamati ya. Bapak-bapak kalian itu tetap lebih baik daripada anak-anak kalian sampai hari kiamat. Nah, kira-kira begitu ya. Buyina ya. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis, apa hadisnya? Abaukum khairun min abnaikum ya. Buyina dijelaskan ya. Atau kalau dibaca ya buyina ya, dijelaskan atau bayana yang menjelaskan hadis itu, annabna mu'tin bahwasanya Ibnu Mu'ti itu haza al-fatlah, dia mendapatkan atau mengumpulkan keutamaan bil ilmi dengan sebab ilmu, wa bisabqiyati atau as-sabaqiyati dan juga dengan sebab karena lebih dulu. Kemudian ya, wa taqdimul jari wal majruri, adapun mendahulukan jar dan majrur ya, alladzi huwa, di mana hal itu bisabkin adalah lafadz bisabkin ya. Jadi mendahulukan jar dan majrur berupa bisabkin ya, karena biasanya jar majrur kan di belakang. Misalnya Zaidun fiddari. Kalau fiddari Zaidun itu lain nanti artinya ya. Karena Zaidun fiddari kan mubtada khobar. Biasanya itu normalnya mubtada baru khobar. Kalau khobarnya dikedepankan itu mengandung makna hasr ya. Nah, kalau di sini mestinya yang ada jar majrur itu di belakang, karena huruf jar itu mesti ada ta'alluq ya, berkaitan dengan yang sebelumnya ya. Nah, kalau didahulukan berarti ini ada penyusunan yang tidak semestinya. Maka ada indikasi ini mengandung hasr kan begitu ya. Maka di sini dijelaskan lil wazni la ghairah atau la ghairuh, bebas lah ya. Itu khobarnya ya. Lil wazni adalah untuk bentuknya saja, gampangnya begitu ya. Hanya sebatas tulisannya saja, gampangnya begitu. Artinya cuma susunannya saja begitu. La ghairah. Tidak ada maksud lain. Nah, ini penting ini ya, karena nahwu ya, makanya dipertegas di sini. Jadi mestinya itu wa huwa haizun tafdila bisabkin. Karena secara makna itu kan alasan ya. Alasan kan di belakang. Saya makan karena lapar. Ya, normalnya kan begitu. Kalau bisabkin dulu ya, dia didahulukan dari apa? Didahulukan dari ta'alluqnya, dari tempat bergantungnya yaitu haizun gitu. Kok bisa jar dulu gitu baru berarti bertaluk ke depan, mestinya kan bertaluk ke depannya dia, mestinya bertaluk itu ke belakangnya. Misalnya
Zaidun fiddari, jalasa Zaidun alal kursi misalnya. Ala itu kembali ke jelasah, mesti bertaluk ke jelasah gitu. Kalau alal kursi jalasa Zaidun itu mesti ada maksudnya. Biasanya lil hasri. Maka di sini dijelaskan itu hanya tulisannya saja, bentuknya saja ya. La ghairu, tidak ada maksud yang lain. Idofanya mahdhuf ya. La ghairuhu ya, kira-kira begitu ya. Atau la ghairuhu ya, la ghairuh pada akhirnya ya dianggap sama dengan laisah ya, laisa ghairuh, laisa ghairuh ya. Tapi kalau kata Ibnu Hisham nggak sama la dengan laisah dalam kasus ini. Ya tapi kata Asy-Syirafi sama saja ya. Kemudian walaisat takdimu, dan tidak ada atau bukanlah at-takdim itu. Ingat takdim di sini maksudnya mendahulukan bisabkin itu ya. Lil hasri adalah bermakna hasr. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya. Biasanya mengandung makna hasr, tapi di sini enggak. Di sini hanya bentuknya saja ya, mungkin biar enak nadomnya begitu ya. Kemudian hilafan itu jadi halnya ya. Yaitu dalam keadaan dia menyelisihi atau tidak adanya hasr ini menyelisihi liman bagi orang wahama yang menyangka atau menerka adanya hasr. Jadi mungkin ada yang mengira bahwa bisabkin didahulukan itu berarti Ibnu Mu'ti ini lebih unggul hanya karena lebih dulu. Nggak ada faktor yang lain. Kira-kira begitu ya. Enak kita baca dulu biar selesai ya. Li'annahu, karena sesungguhnya ya, domir sa'an laukana kadzalika, seandainya ada seperti itu ya, ada hal itu ya seperti itu, maksudnya hasrnya itu mendahulukannya itu adalah untuk hasr, nah, begitu ya. La afada, maka hal itu ya menunjukkan annahu, bahwa sesungguhnya Ibnu Mu'ti ya, atau domir sa'an lagi, la yastahiqu ya. Annahu berarti Ibnu Mu'ti ya. Sesungguhnya Ibnu Mu'ti la yastahiqu, tidak berhak al-madha untuk dipuji atau tidak berhak mendapatkan pujian illa bitaqaddumihi, kecuali hanya karena ya, karena pakai illa ya, hanya karena dia lebih dulu la ghairuh ya. Tidak ada sebab yang lain. Jadi kalau orang mengira itu makna hasr, maka berarti Ibnu Mu'ti ini nggak lebih alim, cuma menang lebih dulu, menang senior. Wa huwa lidzammi aqrabu, dan pandangan seperti itu lidzammi kepada mencela, aqrabu lebih dekat, ma'annahu dalam keadaan annahu sesungguhnya Imam Ibnu Mu'ti itu haza al-fadlah, sangat layak dan sangat pantas untuk mendapatkan keutamaan bil ilmi, dengan ilmu, kemudian aidon juga. Jadi kalau kamu memaknai bisabkin itu didahulukan karena makna hasr, maka berarti kesimpulannya Ibnu Mu'ti itu cuma menang tua atau menang lebih dulu sehingga mendapatkan keutamaan. Jadi utamanya cuma satu aja, menang lebih dulu. Padahal ma'anna itu padahal begitu ya gampangnya ya. Beliau itu mendapatkan keutamaan juga di dalam ilmu. Wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun thana'iyal jamila, itu bisabkinnya tidak berfaedah hasr. Karena kalau berfaedah hasr itu seperti pelecehan. Wa huwa lidzammi aqrabu, itu kok lebih ke arah melecehkan. Padahal itu kan gurunya. Jadi cukuplah yang memang secara karya lebih keren. Tapi kalau personalitasnya ya anggap tetap lebih utama. Setidaknya karena dua hal. Bil ilmi wa bisabkiyati wal ilmi. Kalau misalnya dianggap oh ini kan ditakdim bisabkin ya, itu seperti melecehkan. Lagi pula tidak perlu kita membanding-bandingkan orang mana yang lebih alim. Pokoknya yang lebih dulu lebih alim begitu ya. Ini sebetulnya kalau bahasa kita mungkin lebih ke kualat ya. Hilang ilmu sebentar gara-gara bersikap kurang beretika, mungkin terbawa ya. Yang nggak tahu kalau Ki Muharrar saya kira nggak seperti ini ya. Karena kan
Ya nggak tahu juga, kita tidak perlu muayyan ya, kita tidak perlu mentakyin orang ya, kita buat teorinya. Jadi jangan sombong, jangan merasa lebih hebat dari guru karena sudah ada ceritanya kualat begitu ya. Allahumma